الدين إلى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حرم الأشهر الحرم الأربعة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سبيل النجاة وعلى آله وصحبه ينابع العلوم والحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah dengan selalu menyebut kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kenikmatan yang sedikit menurut kita karena kita kurang paham, padahal itu besar. Ataupun nikmat yang memang benar-benar sepele, kita ucapkan alhamdulillah. Gak jadi kesandung alhamdulillah. Udah nyampe sini bisa ngaji alhamdulillah. Gerok alhamdulillah. Jenengan menyat bangkit alhamdulillah. Sampai selesai ngaji saya nggak ada halangan, penyakit nggak kumat, vertigo nggak kumat mendadak. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan, bisa mengambil manfaat. Alhamdulillah. Intinya umat Islam itu harus sering-sering amak-amak, bahasa kali kang sane nggak tahu itu artinya apa. Intinya serba alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah, habis ngaji alhamdulillah. Walaupun gak umum, tolonglah umumkan, tolonglah viralkan. Justru ini yang harus diviralkan, bukan hal-hal yang negatif, bukan yang maksiat. Semoga bermanfaat, amin. Dan Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Akhirnya imbas enaknya Allah tambahkan nikmat untuk kita. Minimal nikmat ini gak pergi, karena an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Yang namanya nikmat itu kalau disyukuri qarrat, minimal akan terus ada. Gaji 3 juta, ya 3 juta, enggak ada potongan. Apapun alasannya, bagaimanapun sebabnya, intinya ajeg. Wa idza kufirat farat, akan tetapi kalau kita kufuri, kufur nikmat artinya bukan berarti kafir non muslim, bukan. Kufur nikmat itu berarti kita satu enggak bersyukur. Pun nikmat yang terkecil. Contoh, hari ini cuma dapat 100.000, tapi kita malah mengeluh. Padahal itu nikmat daripada enggak dapat sama sekali. Intinya sedikit ya alhamdulillah, banyak ya alhamdulillah. Kalau banyak itu jelas, orang normal, orang pintar nggak cuma minum tolak angin. Tapi kalau dapat duit segepok, alhamdulillah, mau sampai muncul-muncul. Tapi kalau sedikit juga alhamdulillah. Artinya apa? Allah mengetes seberapa keistiqomahan kita dalam bersyukur. Pendapatan 100.000 sehari, 1 juta itu cobaan, nggak penting. Intinya tuh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dites oleh 1 juta syukur orang yang
sithik wong kalikang masa. Durian runtuh prengasane bahasane ya. Tapi kalau 100.000, coba kata Allah 100.000 masih alhamdulillah apa innalillahi. Nah, akhirnya Allah mengetahui ini minasyakirin, wong sing bener-bener bersyukur. Kayak gitu. Jadi intinya tetap menjadi orang benar. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya, berapapun pendapatannya, bagaimanapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Ya. Jadi istiqomah itu bisa dites ketika kehidupan kita itu murat-marit. Masihkah kita bertakwa kepada Allah? Salah satunya bersyukur kepada Allah. Sampun. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sayyidina Maulana Muhammadin yang selalu berkorban untuk kita, yang selalu menyayangi kita sampai sekarang. Kanjeng Nabi pasti lagi melihat, sedang meneliti, monitor di alam kubur beliau, umatku lagi ngapain. Satu persatu ditelisik, ditelusuri. Si A, oh kayak gini, lagi ngaji. Si B lagi ngaji. Si C lagi ngulek. Si D lagi ngeliwat. Ada. Ketika kebaikan yang dibuat oleh umatnya, fahamidullah, kata Rasul, saya memuji kepada Allah. Tapi kalau kejelekan, ya Allah, Kanjeng Nabi kapan melihat kejelekan umatnya? Ini seperti kita itu melempar kotoran ke wajah Nabi. Isin nemen, malu banget. Jangankan kotoran mah nggak masalah, dosa itu lebih jelek daripada kotoran tersebut. Dibalangna ning wajah Kanjeng Nabi, rasanya kayak apa? Itu. Tapi kan kita lupa dengan manisnya maksiat, manisnya syahwat dan nafsu, akhirnya bodoh amat. Orang nggak kelihatan Rasulullah ngelihat kita apa enggak. Padahal beliau lagi menangis ketika melihat kemaksiatan umatnya. Ya Allah, umatku lalai dari kewajiban Allah, umatku bermaksiat kepadamu ya Allah, tidak mengetahui hak-hak engkau ya Allah. Akhirnya Rasulullah, karena memang orang baik, super baik, Kanjeng Nabi tidak mencaci maki, tidak maido, wah umat kurang ajar, enggak. Tapi kalau orang baik itu refleksnya fastaghfirullah lahum, aku mintakan ampunan kepada Allah untuk umatku yang bermaksiat. Itu orang baik, artinya hikmahnya kalau melihat kejelekan atau mungkin ada orang yang berbuat kejelekan kepada kita, itu nggak ngatain, nggak nyumpain, nggak suudzon, berburuk sangka, negatif thinking, tidak. Kalau kita suudzon walaupun benar-benar jahat, wah jahat banget, atau mungkin kita nggak suka sama orang, akhirnya kita memvonis buruk kepada dia. Aslinya seperti ini logikanya, ketika kita tidak suka sama seseorang atau seseorang tersebut berbuat jahat kepada kita, kok kita membalas dengan prasangka yang buruk, itu aslinya keburukan tersebut adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita suudzon, berburuk sangka, artinya hati kita buruk, pikiran kita kotor yang enggak-enggak, berarti hati kita kotor dan enggak-enggak, macam-macam, aneh-aneh. Makanya kalau orang bersih hatinya, orang memang baik, mulia hatinya, seberapapun jeleknya seseorang di mata kita atau berbuat jahat di mata kita, itu tidak akan terlontar hal-hal yang jelek. Artinya katakan ya umum sih ya, walaupun emosi ya, buah kurang ajar ya. Udah saya kasih uang, sekarang saya minta uang nggak boleh. Wis pernah utangi, sekarang saya mau minjem aja nggak boleh. Kurang aja. Nggak ingat dia. Ya kan, nggak ada timbal balik, nggak ada pengertiannya, seperti itu kan.
Atau mungkin nggak suka, ini orang malas banget, ini orang nggak jelas hidupnya. Itu seperti itu, walaupun nggak mesti nggak jelas. Kenapa? Ya ini karena hati kita. Tapi kalau hati kita bersih, melihat orang yang jelek, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Orang berbuat jahat kepada kita, ya Allah, sudahlah, mungkin dia lagi pusing, dia mencari 1000 alasan untuk menjaga prasangkanya, menjaga hatinya. Nah ini, jadi kalau orang baik, ketika dijahatin kita doakan kebaikan, kita husnudzon saja. Kalau orang, dia kok nggak ngaji ya, oh mungkin dia lagi sakit, dia ada kesibukan, gitu aja. Nggak usah ngatain, wah berarti ini jauh dari ilmu, malas ke pengajian. Padahal manfaatnya juga nggak ada buat kita. Emang dapat duit? Coba negatif thinking, wah Anda malas, si A malas nggak ikut pengajian, padahal nggak tahu urusannya apaan. Emang dapat duit? Enggak, ngotori hati. Nah ini, jadi pun pusing akhirnya. Yang nggak ngaji siapa, yang pusing siapa, yang jelek siapa, yang pusing siapa. Maka dari itu pengikut agama Islam bikin pikiran plong, fresh, nggak ada beban. Kok nggak ngaji, ya udah biarin. Ya mungkin ada halangan. Kok dia nggak nyapa saya, ya mungkin dia mulai blabur matanya, blabur di bahasa Inggris, udah blabur. Ya kan, tapi yang baik-baik, wah berarti matanya katarak ya, kayak ya mungkin dia lagi pusing, lagi ngelamun, gitu aja. Atau mungkin pas di pinggir jalan anak truk klakson, kaget ya bu, kurang ajar, mana kayak gue, ya Allah, bahasa-bahasa yang nggak pantas keluar, padahal kita nggak tahu, entah sengaja atau tidak. Yaitu makanya cari 1000 alasan, mungkin dia lagi buru-buru, disuruh bosnya atau istrinya mau melahirkan, ya mengada-ngada, nggak apa-apa, walaupun kenyataannya nggak tahu. Yang penting kita jaga hati kita, nggak usah negatif pikiran yang enggak, udahlah, nggak ada yang bermanfaat. Sampun. Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu kembali ya Bu. Salam empal itu kumpul lagi muajahah. Alhamdulillah, semoga para ibu-ibu nggak bosan ya Bu lihat ustadznya Bu. Insya Allah nggak bosan ya Bu. Kenapa Bu? Ganteng. Oh iya, sepaham. Nggak ada receh nih. Ya Allah, pinter baik Bu nih ya. Jujur juga yang hitung-hitung nemen ya Allah. Masya Allah nggih. Ya Alhamdulillah. Ya mungkin bosan nggak apa-apa. Saya ridho, ikhlas. Jenengan bosan sama orangnya, tapi tolong saya nggak rela kalau jenengan bosan sama pengajiannya. Saya fair saja. Seberapa tampannya saya jarene. Tapi relatif ya Bu. Ya tampan tingkat lonrong lah, tingkat RT. Memang orang itu mesti ada bosannya. Semua pasti hal yang diulang-ulang mesti ada bosannya. Tapi maaf, tolong untuk hal kebaikan jangan sampai bosan. Kalau kita bosan berarti kita bosan masuk surga, kan gitu. Seberapapun bosannya, anggap saja bosan itu adalah cobaan untuk istiqomah berbuat kebaikan. Kenapa? Karena orang bisa jadi waliullah nggak cuma modal ilmu doang, modal ibadah sepisan pindho boten, sabar sekali 2 kali enggak. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, iman karo Gusti Allah, gak cuman beriman tapi summastaqomu, istiqomah. Istiqomah bukan istri dikontrakkan di rumah.
Istiqomah itu ajeg konsisten, enggak lebih enggak kurang. Makanya thariqah manhaj ulama salaf, ulama soleh, para wali. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu dijelaskan karangan Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad yang ngarang Ratibul Haddad wali kutub. Ulama zaman dulu itu minimal istiqomah, syukur-syukur yo nambah. Contoh nih, sekarang sedekah 10.000, syukur-syukur besok 15. Kalau nggak bisa 15, ya 10.000 juga. Ini bukan apa-apa ya Bu, mau nyindir mana? Nyomong aja gak kira, itu kayak gue. Tapi ini secara bahasa orang yang benar-benar ingin menuju menjadi kekasih Allah. Contoh, sekarang sholat nih, duha 2 rakaat ya. Besok syukur-syukur 4 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat. Terus batasan duha itu kan ada yang mengatakan ulama 8 rakaat berarti 4 kali sholatan, ada yang mengatakan 12 rakaat berarti 6 kali sholatan. Ada di kitab Fathul Mu'in namanya. Jadi 4 sholatan atau 6 sholatan nggak apa-apa, tapi yo sing penting wajib yo dilakoni. Wong kadang tuhane dilakoni wajibe malah bablas, mergo sibuk, mergo kesel, kewali. Wajib itu lebih utama daripada sunnah. Wajib kalau ditinggal menyebabkan siksa, kalau sunnah ditinggal ya enggak masalah. Toh tidak berarti meremehkan kesunahan. Artinya gini, kita yang penting kan dikubur gak disiksa. Gak masalah dikubur gak dapat pahala sunnah, yang penting gak disiksa. Atau mungkin gak sunahan dan surganya bintang separoh, gak apa-apa, yang penting gak jeblos ke neraka. Yang penting kan selamat. Kita hidup di dunia saja bisa kayak gini, selonjor di AC, dikipasi, bis alhamdulillah gitu. Apalagi ya Allah, surga itu minimal saja itu indahnya itu luasnya 2 kali lipat alam semesta. Surga laka bintangnya paling rendah, bidadarinya 70.000 bidadari, tingkatannya surga mergone. Nah ini makanya orang hidup itu intinya satu, enggak bermaksiat. Kalaupun ibadah pahala itu sesuai kemampuan saja. Isene 5.000 ya 5.000, 10.000 ya 10.000. Bisanya tahajud 2 rakaat ya udah 2 rakaat. Quran seayat ya seayat. Yang penting istiqomah. Allah lebih suka istiqomah walaupun sedikit daripada sekali libur sebulan 2 bulan. Baca Quran langsung sejus, segelondong, libur setahun. Ya Allah. Mending sehari sesurat terus. Ada hadisnya, ada ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah adwamuha, sing paling langgeng istiqomah. Ajeg konsisten, continue. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, itu artinya yang menimbulkan karamah itu adalah keistiqomahan. Mergo poro wali dadi wali tidak karena alimnya saja, ilmunya saja, tapi yo gelem istiqomah ngamalakan ilmune. Kalaupun bisa jadi wali hanya alim saja, saya sekarang jadi wali yo, tapi kan belum bisa istiqomah, ya kan? Baru pulang pondok, baru nikah, banyak cobaan, kaget, perdana, pengantin baru biasa, kaget, ya Allah, jebule bojo kaya piye. Nglatine wong wadon, masyaallah. Sampun. Alhamdulillah, langsung saja ini karena nuansa menyambut bulan Muharram ya, Bu. Ini ya sharing-sharing, semoga bisa menjadi motivasi, kesemangatan kanggo jenengan, menjadi tolak ukur memandang masa depan itu apakah hanya sebatas di dunia, apa benar-benar sampai akhirat. Kalau memang orang yang beriman itu memandang tidak hanya di dunia saja, mesti orang yang lebih cerdas memikirkan nanti kehidupan setelah kematian. Mergo luwih panjang dan itu inti alam yang paling kekal abadi. Nasib kita bagaimana? Nah ini cuman setan ki jahate por. Dijejelik manise syahwat nafsu, pari bosan kurugan dunia, wis kesel, jangan sedekah,
jangan santunan, eman-eman, sing kesel sapa kanggo sapa duwite. Padahal summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak kalian pasti akan ditanyakan. Summa latus'alunna secara nahwu sorof, lam jenenge lam qasam atau ibtida, nun niku nun taukid saqilah. Intine sung yakin, ayo wis bahasa kali gangsane iki sung yakin pasti jenengan ditakoni atas kenikmatan yang Allah berikan pada jenengan. Sekecil apapun dan sebesar apapun, sepeser, 2 peser, seperak, 2 perak, ditanya dari mana, buat apa, caranya halal atau tidak, digunakan buat apa, dizakati atau tidak, buat nolong orang yang susah apa delik dewek, cara bahasa kali gangsane kayak apa ya Allah ya Rabb. Maka dari itu semakin kaya maka semakin banyak hisabnya. Artinya banyak harta yang perlu disidang sama Allah, akhirnya lama masuk surganya. Makanya beruntunglah menjadi orang yang miskin. Kenapa? Masuk surga lebih dulu daripada orang kaya selisih 500 tahun. Bisane soalnya lagi sibuk di sidang. Ayo duit 1 juta sing endi? Duit 2 juta sing endi? 3 juta sing endi? Ditakoni ning Gusti Allah. Wis sawise sing endi ditakoni 1 juta kanggo apa? 2 juta kanggo apa? Terus sepeser pun. Ternyata alhamdulillah halal. Terus digunakan buat santunan, buat sodako, majelis ilmu, nyumbang, dizakati, zakat mal, zakat fitrah sak piturute. Ternyata ada 1000 yang saya gunakan amin saya kanggo maksiat. 1 juta kanggo apa? Organ tunggal. Nyu palapa. Wis kanggo maksiat intine ngono lah. Ini akhirnya jukut palu des dipalu ning malaikat, hancur. Itu makanya santai aja, jadi miskin ya santai, jadi orang kaya ya santai, tapi santai nek karo mikir. Kadang santai tapi karena kita terbelenggu nafsu dikumpulin terus, kita lupa zakatnya mana, dibersihkan bagaimana, dibuat apa, buat sanguning akhirat pira, itu perlu di manage Bu. Jenengan nggak apa-apa di manage. Gaji sebulan sekian, berarti makan sehari sekian, beli sekian, kemudian yang kene sing murah sing ngayong. Dan ini buat 1 minggu terserah monggo, tapi amit sewu jenengan persenin berapa saja untuk sodako. Atau gaji sampean kanggo zakat malnya 2,5%-nya. Nah itu perlu dimasukkan ke daftar bahkan inti. Kenapa? Yaitulah setidaknya kita itu ada bibit untuk mengembangkan harta kita dan memberkahkan harta kita, ada juga bibit untuk ke depan nanti di akhirat kelak. Ini adalah bulan Dzulhijjah. Akan tetapi menjelang Muharram ini seperti biasa ya Bu. Muharram itu artinya yang diharamkan. Diambil dari kata haram, artinya haram bagi orang Arab zaman Kanjeng Nabi diharamkan berperang. Biasanya kan zaman dulu namanya orang Muslim dan yang berbeda pas zaman Kanjeng Nabi itu kan berperang. Artinya kenapa? Karena memang ketika didakwai nggak mau, atau mungkin dari pihak sana menyerang. Tapi amin sewu, ini zaman dulu ya Bu. Kalau zaman sekarang udah nggak relevan, orang pantes maning perang. Kenapa? Zaman dulu kenapa masih pantas perang? Mergo sing bener jelas bener, sing salah jelas salah. Kenapa? Karena dipimpin Kanjeng Nabi langsung, orang yang bener-bener pakar sumber kerasulan, ilmu, bahwa sing melu Kanjeng Nabi mesti bener, sing melu sakliyane Kanjeng Nabi mesti salah. Akhirnya berperang yaitu antara kebenaran dan kesesatan. Kalau zaman sekarang kadang pada Islamnya perang atau berperang tapi pemikirannya salah, main bom, nggak tahu itu status namanya status non muslim itu kan banyak.
ada yang nggak boleh diperangi, ada yang boleh, ini nggak dikaji. Akhirnya udahlah nggak usah perang, wis pakainya dakwah dengan kelemah lembutan saja. Insya Allah itu yang akan menarik hati dengan akhlakul karimah, insya Allah. Jadi Muharram ini diharamkan untuk berperang. Ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu ada 4 ya Bu dalam Al-Quran. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan yang dimuliakan di sisi Allah, yang 4 dimuliakan, yaitu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa aja Bu? 4 bulan yang dimuliakan sama Allah. Artinya sampai mulyane iku ora oleh perang. Libur dhisik Kanjeng Nabi jare Gusti Allah, kecuali pihak sana nyerang dulu. Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bahasa Jawane Apit, Aji, Sura, Sak, Rejeb, papat. 4 itu Apit, Aji, Sura, Rejeb. Nah, itu Rajab yang dimuliakan Rajab. Kalau Safar itu urutannya. Lah ini makanya saya ingin sedikit ya Bu. Ini untuk penyegaran ingatan kita. Mungkin kita untuk bulan-bulan yang lain kita hafal. Karena memang umumnya Bu, sing awit sekolah saya pun diajari Januari Februari sampai kelotok bolak-balik. Tapi amin sewu, kita sebagai orang Islam mengetahui bahwa tanggalan Hijriyah itu dibuat oleh sahabat Umar bin Khattab di tahun ketiga kepemimpinan beliau. Dimulai Hijriyah itu dihitung sing awit hijrah Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Sekarang bulannya ada berapa? 12. Muharram, ini yang pertama ya. Muharram Hijriah apa saja Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apal ora Bu? Biar bisa kanggo bendinan karo nguleg. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sakit boten Bu? Muharram, Safar, Rabiul lagune labbaik Allahumma labbaik, tapi aneh dilihat di tanggalan ya biasanya kan senengnya nembang-nembang ya Bu, karo nyaponi, karo ngadusi putu sama ngomong ya Bu, Muharram sabar ya Bu, rokial-kial secuil pun. Intinya panjenengan ini Muharram dites ya Bu, bulan mulia, salah satunya puasa, oke. 1 sampai tanggal 10 oke. Tapi kalau nggak bisa 1 sama 10, kata Mbah Maimun tanggal 1 sama 10. Tapi ada versi lain tanggal 9 sama 10 Muharram. 9 namanya puasa Tasu'a, dari kata tisun artinya 9. Kalau yang 10 namanya Asyura, puasa Asyura. Niatnya gimana Tad? Ini yang puasa Tasu'a, nawaitu shauma ghadin an adai sunatit Tasu'a lillahi ta'ala.
Sama seperti bulan Ramadan, tapi gini, nggih, yang diganti itu kan an adai fardhi syahri ya. Tapi sekarang diganti an adai sunati tasu'a atau sunati asyura. Loh, kalau bisa Arab dan saya bukan TKW. Oke, saya berniat ini di malam hari ya, Bu, niatnya. Saya berniat berpuasa nanti besok, puasa sunnah hari Tasu'a karena Allah, atau puasa sunnah hari Asyura karena Allah. Nyung bisa dijawab, oke. Niat ingsun puasa besok kiki nekani puasa sunnah Tasu'a. Terus pada baik wis intine ngarepe sama seperti bulan Ramadan, cuman di belakangnya itu nekani puasa Ramadan tapi nekani puasa sunnah Tasu'a, sunnah Asyura, Senin Kemis itu sama semua, Bu. Sementing ada kata-kata saya niat berpuasa nanti besok karena apa, karena Allah Ta'ala, atau niat berpuasa apa namanya gitu ya, puasa apa, saya niat berpuasa Tasu'a atau hari Tasu'a, atau saya niat berpuasa hari Asyura sunnah karena Allah, gitu aja wes ya, puasa terus nama puasanya udah bisa dieling-eling ya, Bu. Nah, itu di malam hari saat durunge subuh, sementing setelah maghrib, berarti malam 9-nya atau malam 10 itu niat setelah maghrib sampai batasnya sampai subuh. Letet kelalen, niatnya boleh enggak pagi-pagi. Kalau puasa sunnah enggak apa-apa, cuman sah, tapi pahalanya terhitung sejak jenengan niat kelingan. Jadi sementing siji jenengan ya niat, terus nomor loro mulai dari subuh belum melakukan hal yang membatalkan puasa loh. Aja darani kalau puasa sunnah mah nggak apa-apa niatnya di waktu pagi, tapi esuk-esuk kas mangan sega goreng. Oh iya, jari hari wong puasa sunnah niatnya ora apa-apa, ya itu udah batal, Bu, nggak boleh niat. Kenapa? Kan udah makan. Syaratnya apa, Bu? Jadi kalau jenengan lupa niat malam ketika puasa sunnah, yang syaratnya 2. Ketika jenengan eling langsung niat, ya, sampai itu jam 8. Nomor loro sebelumnya atau mulai dari subuh sampai jenengan eling niat, ini belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Contohnya makan, minum, atau mungkin yaitulah suami istri, amin sewu, seperti itu. Kalau sudah, ya udah. Lah terus gimana? Ya wis nanti kapan-kapan puasa lagi, gitu ya. Itu puasa ya, Bu. Sampun. Kenapa ada Tasu'a, Ustaz? Aslinya Asyura disunahkan, tapi Asyura itu hari lebarannya orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu kan pengikut Nabi Musa. 10 Muharram hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun, membelah Laut Merah menjadi 12 jalan tol. Rolas, Bu, pasukannya akeh terus jalan tok dadi rolas. Menjadi 12 jalan lautan. Lapas Fir'aun ning tengah-tengah blek mati 10 Muharram. 10 Muharram di tanggal Muharram niku bulan Muharram Nabi Adam bertobat, Allah terima taubatnya. Apalagi Muharram juga Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Muharram juga Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Muharram juga Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Nah, ini Muharram ini sakral, Bu. Jari aja manten dan ngot gelis pegatan. Itu mitos. Kenapa ada yang kejadian juga dan gak langgeng? Gara-gara dewek suudon karo Gusti Allah. Kalau orang suudon sama Allah, aduh, anaknya nyong kawine Muharram, kita bakal tukaran pegatan, gitu. Pegat temenan. Kenapa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadunna masya. Saya tergantung dugaan hambaku kepadaku, terserah mau duga apa. Yakinnya pengen pegat, tegai pegat.
Yakin langgeng terdai langgeng. Makanya adat istiadat, mitos-mitos tahayul ketika ditanggapi berlebihan sampai diyakini, apalagi yakin bahwa ada yang berpengaruh selain Allah, iso syirik. Tapi kalau nggak meyakini bahwa ada yang lebih hebat daripada Gusti Allah, paling dosa tok. Artinya nggak sampai syirik. Paling itu berdampak kepada suudzon karo Gusti Allah. Aja lu ngangon tabrak temenan, tapi yakin selamat, Allah Maha baik, Allah Maha menyelamatkan, yo selamat. Ora muharram, ora apit, ora surah. Kapan wong dugane atine sing ora-ora kedadian pisan, artinya dia suudzon sama Allah. Aduh, nanti kalau saya menikahkan putri saya di bulan Muharram nanti cerai, jare Gusti Allah jebule nduga nyong pengen megat nak anake. Ingin menceraikan anaknya di bulan Muharram gara-gara nikah di bulan Muharram, tak pisan hancur rumah tanggane. Tapi kalau yakin Muharram itu mulia, banyak peristiwa yang mulia di dalam agama Islam, insya Allah langgeng bismillah. Kanjeng Nabi menikahi Siti Aisyah kapan? Muharram. Atau menikahkan putrinya, saya agak lupa. Intinya Kanjeng Nabi menggelar acara pernikahan di bulan Muharram. Kenapa tujuannya? Menghilangkan mitos-mitos jahiliyah. Mergo Muharram iku mulya. Cuma tinggal aja gelut, enggak boleh berperang. Berarti Muharram sing damai, yang akur, saduluran, salam saduluran salawase. Nah, itu Muharram. Jadi mulia ya Bu ya. Terutama masalah anak yatim, ngapurane jenengan ora bisa ngopeni anak yatim ora ketang setahun sepisan. Di bulan 10 Muharram. Motivasinya hadis kata Rasul, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Saya akan bersanding bersama orang yang menanggung hidup anak yatim, menyantuni anak yatim, kelak di surga bersanding hakada, seperti ini. Maksudnya apa? Fis damai itu. Maksudnya itu jejer karo Kanjeng Nabi. Jenengan jejer karo Habib Lutfi senangnya kayak apa? Kanjeng Nabi. Gara-gara apa? Besok 10 Muharram lus. Lah saya nggak punya uang dan damplopi. Lah kasih gelar dan yo boleh kising anak santunan di nyong melu. Atau mungkin yang yatim siapa ya? Kucruk mari umai. Ini buat kamu ya, Dek. Kita yang niat, kita yang butuh. Gak usah dijaluk, gak usah diminta. Kita yang butuh ingin bersanding dengan Rasulullah. Insya Allah, wong kapan nyantuni anak yatim, Allah lembutkan hatinya. Ketika kita merasa hatinya atos, emosi, karakter keras, sing sering nyantuni anak yatim. Pun semoga bermanfaat ya Bu ya, menjadi motivasi sak mampune mawon. Kalau malu ya diamplopi mawon. Lah ustadz maksa boten. Saya juga sama-sama pengen nyantuni di tempat saya masing-masing. Lek ora ono ya tak goleki dhewe. Mergo saya butuh, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih besar lagi. Amin Allahumma amin. Pun ini selanjutnya mari kita sama-sama doa ya Bu ya. Karena waktu sudah menjelang sore, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesimpulannya, panjenengan disuruh oleh Allah untuk bersyukur, untuk mengetahui hak-hak dari pemberian Allah, harta tubuh kita digunakan untuk apa, dan dengan cara yang jujur, cara yang baik dan amanah. Dan di hari-hari seperti ini jangan Anda genggam kencang-kencang tangan Anda. Artinya duit itu berputar. Maksudnya besok nek Muharram niku jenengan bismillah sak mampune. Isone 1000, 2000 ya 2000. Sementing aja amplop kosong. Lara hati bocah elasi. Lah kalau malu ya itulah, sediakan. Ada berapa anak yatim? 60 amplop. Bungkusi dewek. Dijoli nopo bensin, bukan receh. Nah, kan nggak malu. Dulu mah yang kaya-kaya aja yang bisa nyantuni, semuanya bisa gelar. Kalau bisa Al-Munawwaroh satu anak yatim didata di mana? Yes nyacak nih blok lor, anak yatim ada berapa? 60. Anak yatim itu kan anak yang belum balik, bapaknya meninggal. Lewis balik, menstruasi, itu jane ya orang. Akhirnya kan malu, wismen durung, ya pakainya usia aja lah. Yang penting ayahnya meninggal. Kalau ibunya mah, yang yatim itu sementing bapak nenek meninggal. Tuh pekatan.
Ya Allah ya Rabb. Syukur-syukur ya nyantuni anak yatim sambo kene. Iku jos. Daripada rada sih Bu melas ya. Anak kan disantuni mbok kene ya dibojo. Kowe berarti wong lanang sing pengen menikahi janda-janda yang ditinggal oleh suaminya. Tapi kula ta mboten bulah sampun ya durung entek siji. Monggo donga. Bismillah, moga-moga diparingi barokah ya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma ya Allah bi sayyidina Muhammad bi sayyidina Muhammad Allahumma rizqna ilman nafi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an katsiran. Allahumma ij'alna minasy syakirin wasyakirat, ij'alna minasy syakirin ya Allah, ij'alna minas sabirin ya Allah, ij'alna minal mutasaddiqin ya Allah. Allahumma ij'alna minal askhiya al aghniya ya Allah, ij'alna minal askhiya wal aghniya ya Allah. Ya Allah wasi' arzaqana ya Allah, wasi' arzaqana wa barik arzaqana ya Allah. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jam'iyyatana khususan hadhihi ya Allah jami'an munawwarah abadan abada ila yaumil qiyamah min ulama'ikal 'amilin wa ibadikal shalihin was shalihat wa awliyaikal muttaqin ya Allah. Jadikan kami anak-anak kami dan jamiah kami jamiah yang diridhai oleh Engkau ya Allah. Jadikan kami wanita yang salehah ya Allah. Ya Allah berbakti kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal ya Allah, yang sering mendoakan orang tua ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan anak kami yang soleh-solehah ya Allah. Jadikan hati kami hati yang dermawan ya Allah, yang yakin kepada Engkau tentang pembalasan Engkau ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kami istiqomahan ya Allah di dalam memegang iman dan Islam ya Allah. Keyakinan selalu kepadamu ya Allah sampai hari di mana kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum pangapunten ibu nggih, muga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.